Indonesia, a vast archipelago blessed with natural beauty, from endless coastlines, towering green mountains, to tropical forests full of life. But Indonesia's charm lies not only in its landscapes. It's also known for its rich diversity of cultures and traditions. Every region has its story. Every movement holds meaning. Every heritage carries philosophy. From traditional dances, folk songs, to ceremonial rituals filled with deep values. And beyond all that, there is one martial art born from local wisdom, a discipline that teaches agility, resilience, and self-control. This is Perisai Diri, Indonesia's pride, an art, a tradition, and strength in perfect harmony. Ya, bersama saya Zubair Alfarabi dan saya sedang bersama Mas Bimo selaku pelaku pelatih atau pelestari silat perisai diri. Kita akan langsung aja membahas lebih dalam apa itu perisai diri. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Tentu, perisai diri berdiri pada tanggal 2 Juli 1955 tepatnya di Surabaya, yang didirikan oleh Raden Mas Subhandiban Dirjoatmojo. Beliau adalah seorang keturunan bangsawan dari Yogyakarta yang mempelajari berbagai ilmu bela diri dan dari ilmu pencaksilat dan juga Shaolin dari seorang guru yang bernama Yap Kisan selama 14 tahun. Beliau menyatukan semua itu dalam satu sistem dengan filosofi utama, yaitu pandai silat tanpa cedera, yang fokus dari perguruan ini adalah melindungi diri bukan untuk menyerang, seperti namanya perisai diri. Kami mengajarkan banyak sekali teknik dari berbagai aliran bela diri yang dijadikan satu, baik dari Nusantara maupun dari luar negeri. Semua teknik tersebut diajarkan secara bertahap dan sistematis melalui beberapa jenjang tingkatan. Ada masing-masing teknik pada setiap tingkatan yang kami sebut sebagai teknik asli. Pada setiap tingkatan keluarga ada macam-macam teknik asli, seperti contohnya pada tingkatan calon keluarga memiliki teknik asli Minangkabau. Lalu di teknik selanjutnya seperti saya strip hijau ada teknik burung garuda, teknik naga, lalu teknik harimau dan lainnya yang semuanya memiliki filosofinya tersendiri. Ciri khas lainnya adalah konsep menyerang saat diserang. Hal ini melatih pengendalian diri bukan agresivitas. Dalam hal ini pada pesilat perisai diri memiliki latihan yang tidak dimiliki oleh perguruan lain, yaitu disebut latihan serang hindar. Jadi pada latihan serang hindar ini siswa diajarkan konsep pengendalian diri dan juga cara agar bisa menyerang secara sistematis dan terukur. Budaya yang sangat melekat di perisai diri adalah yang pertama, etika menghormati pelatih, seperti pemanggilan pelatih pada perisai diri yaitu Mas dan Mbak. Lalu berdoa sebelum latihan yang kita sebut sebagai hening untuk memulai prosesi latihan, hingga prinsip rendah hati dan menjauhi kesombongan. Kami juga mengajarkan nilai kekeluargaan dan juga gotong royong, jadi setiap latihan bukan hanya sekedar latihan fisik, tetapi juga latihan pembentukan karakter. Bahkan pakaian dan gerakan kami terinspirasi dari nilai-nilai adat.
Kami mulai dari dasar sikap tubuh, pernafasan, hingga latihan untuk mengontrol emosi. Selain fisik, murid juga dibentuk mentalnya, belajar bersabar, bertanggung jawab, dan percaya diri tentunya. Silat bukan hanya tentang bagaimana cara kita mengalahkan lawan, tapi juga mengalahkan ego kita sendiri sebagai pesilat, karena tujuan mempelajari ilmu perisai diri adalah agar anggota dari keluarga silat nasional Indonesia Perisai Diri dapat menjadi manusia yang berbudi luhur. Ya, perisai diri sudah hadir di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Singapura, Australia, bahkan di Jepang juga ada. Kami memiliki pelatih lokal dan juga internasional. Pengajaran yang dilakukan disesuaikan dengan bahasa, konteks budaya lokal, tapi semangatnya tetap Indonesia. Banyak komunitas luar yang mulai tertarik juga karena nilai kedamaian dan harmoni yang kami ajarkan. Seperti tadi, yaitu untuk membentuk manusia yang berbudi luhur. Generasi muda sekarang sangat dekat dengan dunia digital seperti yang kita tahu. Jadi kami juga ikut masuk ke sana, mulai dari video tutorial, webinar silat, kelas online, bahkan kompetisi secara online di saat kemarin pandemi. Lalu kami juga aktif di media sosial untuk memperkenalkan silat dengan cara yang fresh, relevan, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya dari silat itu sendiri. Semua bisa, laki-laki, perempuan, muda, tua, lokal maupun asing, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Tidak penting apa latar belakang bela diri sebelumnya, yang terpenting adalah memiliki semangat belajar dan menghargai budaya. Silat itu inklusif dan perisai diri adalah rumah untuk yang terbuka untuk siapa saja. Dunia membutuhkan banyak pemuda yang tidak hanya kuat, namun juga bijak. Silat bisa jadi jalan untuk mengenal budaya, melatih jiwa, membangun komunitas lintas bangsa, dan juga kami mengundang kalian untuk datang, belajar, menjadi bagian dari perjalanan budaya ini. Mari kita tunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang melindungi, bukan untuk menyerang. Oke, terima kasih Mas Bibim atas waktu dan inspirasinya. Buat kalian semua di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia, jika ingin mengenal secara otentik, bukan hanya karena lewat wisata, tapi lewat gerak, lewat nilai-nilai dan komunitas, silat perisai diri bisa menjadi jembatan untuk kalian lebih mengenal Indonesia. Terima kasih.